Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa man sara ala nahjihi wa tamassaka bi sunnatihi ila yaumiddin wa sallaman tasliman katsira. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna husdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat yang tiada terhingga. Nikmat Allah Subhanahu wa taala senantiasa tercurahkan kepada kita semuanya, dan itu tidak pernah terhenti walaupun hanya sekejap mata. Kemudian salawat beriringkan salam kepada Nabi kita tercinta, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani fid din, rahimani warahmatullah. Di kesempatan yang berbahagia ini kita melanjutkan kembali kajian rutin kita, kajian akidah. Kita membahas kitab At-Tauhid, kitab Tauhid yang disusun oleh Syekh Muhammad At-Tamimi rahimallahu ta'ala. Sebagaimana pernah kita singgung di awal, bahwasanya bab-bab yang disusun oleh muallif berkenaan dengan tauhid ibadah atau tauhid uluhiyah, yang mana bab-babnya menjelaskan tentang tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala dan memperingatkan akan bahaya kesyirikan. Insyaallah di perjalanan kita nanti kita akan jumpai bab-bab yang apa saja perbuatan yang termasuk kepada kesyirikan. Alhamdulillah, di majelis kita ini di Mushola Baitun Naim kita telah memulai dengan muqaddimah, sama-sama mempelajari usulul tsalatsah. Kemudian kita lanjutkan dengan qawaidul arba'. Dan ini adalah matan kitab yang ketiga yang kita bahas, adalah kitab Tauhid. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar upaya yang kita lakukan ini membuahkan hasil di dunia, dengan Allah berikan kita taufik agar ikhlas beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan di akhirat tentu Allah selamatkan kita dari nerakanya dan dimasukkan ke dalam surganya.
Itu yang kita harapkan di dalam mempelajari ini. Sebagaimana kita sebutkan, kita tidak terlalu panjang lebar menjelaskannya. Kita fokus kepada nas-nas yang dibawakan muallif di dalam kitab ini. Dan mudah-mudahan dengan memahaminya menjadikan tauhid kita kokoh dan kita pun mengetahui apa saja dari bentuk kesyirikan. Ini baru kita masuk permulaan. Alhamdulillah 3 bab telah kita lalui, dan insyaallah di malam ini kita lanjutkan ke bab berikutnya, yaitu bab al-khaufu minasyirk. Tafadhol. Bab 4. Takut terhadap syirik. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Baik. Di bab yang keempat ini, yaitu bab al-khaufi minasyirk, takut terhadap kesyirikan, dibawakan yang pertama dalilnya dalam surah An-Nisa. Dalam surah An-Nisa, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha la yaghfiru ay yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik dan mengampuni dosa selain dosa syirik terhadap siapa yang diinginkannya. Ayat ini ada 2 terdapat dalam surah An-Nisa. Yang pertama di ayat 48. Ayat 48. Yang kedua di ayat 116. Yang mana di ayat 48 dilanjutkan di firman-Nya pada ujungnya, "Innallaha la yaghfiru ay yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Lanjutan ayatnya, "Wa may yusyrik billahi faqad iftara itsman 'azima." Barang siapa yang melakukan kesyirikan di akhir ayat tersebut, maka sungguh dia telah berbuat dosa yang teramat besar. Adapun di ayat 116 di surah An-Nisa juga, pada bagian akhirnya dibedakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha la yaghfiru ay yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Di akhir ayatnya, "Wa may yusyrik billahi faqad dhalla dhalalan ba'ida." Barang siapa yang melakukan kesyirikan, sungguh dia telah sesat dengan kesesatan yang jauh. Yang tadi adalah melakukan dosa yang sangat besar, faqad iftara itsman 'azima. Adapun di ayat yang ke-116 di akhirnya disebutkan, "Wa may yusyrik billah faqad dhalla dhalalan ba'ida." Sungguh seseorang yang melakukan perbuatan syirik berada pada kesesatan yang jauh. Ikhwani fid din, rahimanikum wa rahimakumullah. Ayat ini ditafsirkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir bahwasanya innallaha la yaghfiru ay yushraka bih. Allah taala memberi kabar bahwasanya di ayat ini Allah Subhanahu wa taala tidak memberi ampunan kepada pelaku dosa kesyirikan. Maksudnya tidak mengampuni apabila dosa syirik tersebut dibawa sampai meninggal, sampai wafat. Tidak bertobat sebelum wafat, itu maksudnya. Kemudian
wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, dan mengampuni dosa selain syirik terhadap siapa yang diinginkannya, itu bagi siapa yang Allah kehendaki. Siapapun yang Allah kehendaki, selain mati dia dalam keadaan kesyirikan, maka Allah akan memberikan ampunan sesuai yang Allah inginkan dan sesuai yang Allah kehendaki. Jadi ini wanti-wanti ayat yang pertama yang dijelaskan oleh mu'alif akan bahayanya kesyirikan. Sebenarnya banyak ayat yang menjelaskan tentang bahayanya kesyirikan, di antaranya dalam surah Al-Maidah. Surah Al-Maidah ayat 72 diawali dengan laqad kafara alladziina qalu innallaha huwal masih ibnu Maryam. Sungguh telah jatuh kepada kekufuran orang-orang yang berkata sesungguhnya Allah itu adalah Al-Masih putra Maryam. Wa qala al-Masih ya bani Israil u'budullaha rabbi wa rabbukum. Sementara Al-Masih menyeru kaumnya Bani Israel, ya Bani Israel, sembahlah Allah, ibadahi Allah, Rabbku dan Rabbmu. Innahu may yusyrik billah faqad harramallahu alaihil jannah. Jadi barang siapa, sesungguhnya siapa saja yang melakukan kesyirikan, faqad harramallahu alaihil jannah, sungguh Allah mengharamkan orang yang melakukan kesyirikan, Allah haramkan baginya surga. Wa ma'wahun nar, dan tempat kembalinya adalah neraka. Wa ma lidzalimina min ansar, dan tidak ada seorang pun penolong bagi orang-orang yang melakukan kezaliman. Ini diantara ayat yang menjelaskan bagaimana bahayanya dosa kesyirikan. Di pertemuan sebelumnya kita pernah singgung sebagaimana perkataan hamba Allah yang saleh. Hamba Allah yang saleh yaitu Luqman ibnul Hakim, yang mana nasihat beliau diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Luqman. Yang ketika menasihati putranya, ya bunayya la tusyrik billah innasyirka la zulmun azim. Wahai anakku, janganlah melakukan perbuatan syirik kepada Allah. Innasyirka la zulmun azim. Sesungguhnya perbuatan syirik itu adalah kezaliman yang teramat besar. Di dalam surah Al-Hajj ayat 31, ini perumpamaan orang yang melakukan kesyirikan. Hunafa'a lillahi ghaira musyrikin bih. Diperintahkan untuk ikhlas beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak melakukan kesyirikan. Wa may yusyrik billah, barang siapa yang melakukan perbuatan syirik, faka'annama kharramas samaa, seolah-olah dia jatuh dari langit. Ini perumpamaannya. Fatakhtafu thair, maka ketika dia jatuh dari langit disambar oleh burung. Au tahwi birrihu fi makanin sahiq, atau seseorang tersebut diterbangkan oleh angin ke tempat yang jauh. Itu perumpamaan di dalam surah Al-Hajj ini ayat 31 tentang orang yang melakukan kesyirikan. Itu diantaranya. Dan di ayat sebelumnya, di awal-awalnya, kita telah pelajari bersama dalam surah An-Nisa ayat 36, wa'budullaha wala tusyriku bihi syai'a. Di awal-awal pelajaran kita telah singgung bahwa sembahlah Allah Subhanahu wa taala saja, ibadahi Allah dengan keikhlasan,
dan jangan melakukan perbuatan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Definisi syirik sebenarnya ini telah kita pelajari di matan Al-Usulul Tsalatsah. Tidak mau diuji lagi, nanti lupa pula. Sebagaimana muallif menyebutkan bahwasanya syirik adalah da'watu ghairuhu ma'ah, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, dan beribadah kepada Allah bersama Allah. Itu maksudnya kesyirikan, yaitu beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu udah jelas, itu kita pahami. Sebagaimana nanti juga dipahami, nanti kita singgung, Abu Bakar pun memahami seperti itu. Dan beribadah da'watu ilallah, kemudian wa ma'ahu, dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala juga, tetapi diikutkan yang lainnya. Seperti orang-orang Nasara mengikutkan 3 trinitasnya. Dan kalau selain Allah itu sudah jelas dedengkotnya syirik. Tetapi dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengikutkan yang lainnya. Dan ini telah kita pelajari juga di Qawaidul Arba'. Di Qawaidul Arba' sebelumnya bahwasanya salah satu penyebab seseorang terjatuh kepada kesyirikan, ada yang ingat? Yang pertama yaitu niatnya itu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi untuk ada wasilahnya, misalnya seseorang yang saleh yang telah wafat pergi ke kuburnya agar di situ maksudnya untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi caranya salah. Caranya salah karena itu adalah kubur orang saleh, kubur para nabi atau malaikat-malaikat, semuanya telah kita bahas sebelumnya. Alhamdulillah, bagaimana Nabi SAW menjumpai banyaknya penyembahan, menyembah selain menjumpai ahlul kitab, orang-orang Yahudi dan Nasrani, selain penyembah berhala, patung, malaikat disembah, bintang, bulan, matahari, banyak yang dijumpai oleh Nabi SAW ketika Nabi menerima risalah. Banyak yang Nabi jumpai sesembahan-sesembahan di zaman itu. Dan ini telah kita bahas, kita cuma menyinggung kembali. Dan faktor utama seseorang jatuh kepada kesyirikan adalah jahil. Jahil, tidak ada ilmu tentang apa itu syirik, apa itu tauhid, apa itu maksiat, apa itu yang istilahnya yang jarang dikaji di kajian-kajian kaum muslimin. Biasanya kajian ya berbuat baik, kita sholat, memang itu bagus, akan tetapi pondasinya jarang dipelajari. Dan terkadang para ustadz kita sebagian nanti orang menganggap dakwah ini dakwah yang tanda kutip begitu, dakwah itu ngapain itu dibahas, tidak ada yang datang. Kita bukan itu maksud kita belajar, akan tetapi memahami ini agar benar-benar kokoh tauhid itu di dalam hati kita, dan kita pun terjauhi dari perbuatan kesyirikan. Itu diantara definisi kesyirikan. Namun Nabi SAW pernah ditanya oleh sahabat, "Ya Rasulullah, apa dosa yang paling besar?" Dosa yang paling besar ditanya oleh para sahabat, maka Nabi SAW menjawab, "Antaja'ala lillahi niddan wa huwa khalaqak." Engkau menjadikan tandingan bagi Allah sementara Allah telah menciptakannya. Jadi itu dosa yang paling besar. Al-kabair, dosa yang paling besar, induknya dosa adalah kesyirikan. Dan dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dakwah para nabi sebelumnya yang paling utama, yang paling besar adalah memerintahkan untuk beribadah ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala dan memperingatkan akan bahaya kesyirikan. Akan memperingatkan bahaya kesyirikan. Nanti insyaallah pada dalil-dalil berikutnya insyaallah akan kita ketahui. Kemudian kenapa kesyirikan tersebut
merupakan dosa yang paling besar. Kita ulang kembali pembahasannya, bahwa kesyirikan tersebut merampas hak Allah Subhanahu wa taala. Orang yang melakukan kesyirikan adalah orang-orang yang merampas hak Allah Subhanahu wa taala. Allah Sang Maha Pencipta, Khaliq, diangkat makhluk sejajar dengan Khaliq. Jadi Khaliq diangkat sejajar dengan Khaliq, makhluk diangkat sejajar dengan Khaliq, sementara Khaliq Maha Pencipta Allah Subhanahu wa taala diturunkan derajatnya sama dengan makhluk. Nah, jadi itu kenapa dosa kesyirikan itu dosa yang paling besar, karena telah merampas hak Allah Subhanahu wa taala, telah melanggar hak Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala seharusnya diyakini hanya satu-satunya Rabb yang disembah, yang memberikan manfaat, yang menolak mudarat, yang telah menciptakan, yang telah memberi seluruh alam semesta ini berupa bekal-bekal kehidupan. Allah memberikan udara, Allah memberikan makanan, Allah mengatur alam semesta ini, akan tetapi diberikan tandingan dari makhluk setara dengan Allah Subhanahu wa taala. Setara dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu makanya syirik adalah dosa yang paling besar karena berhubungan dengan hak Allah Subhanahu wa taala. Masyarul muslimin wal muslimat rahimanyakumullah. Dan di dalam surah Al-Hajj dijelaskan dalam surat Al-Hajj perumpamaan orang yang melakukan kesyirikan. Perumpamaan orang yang melakukan kesyirikan, karena perumpamaan itu akan memahami kita. Banyak sekali perumpamaan-perumpamaan, baik itu di dalam Al-Quran dan hadis-hadis Nabi SAW, agar kita memahaminya. Seperti di dalam surah Al-Hajj ayat 73, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhan nasu duriba matsalun fastami'ulah." Wahai manusia, sesungguhnya Allah akan memberikan permisalan, maka dengarkanlah. Innal ladzina tad'una min dunillah, sesungguhnya orang-orang yang beribadah kepada selain Allah, la yakhluqu dzubaba, tidak dapat menciptakan nyamuk. Bukan nyamuk, zubaba yaitu lalat. Zubaba lalat. Walau istama'ulah, meskipun mereka berkumpul. Jadi seluruh jin dan manusia berkumpul untuk menciptakan lalat. Lalat saja, zubaba itu tidak mampu. Kecuali robot dan info ada matahari juga di Cina, tetapi tidak berhasil. Ingin menandingi matahari Allah Subhanahu wa taala yang banyak manfaatnya, tidak seperti matahari mereka. Dan banjir yang ada pada mereka sendiri tidak bisa menolaknya. Wa iyas lubuhum zubaba syai'an la yastankidhuhu min. Seandainya lalat itu merampas sesuatu darinya, mereka pun tidak bisa mengambilnya. Maksudnya lalat mampir, diambilnya oleh lalat makanan yang sedikit itu, mereka tidak mampu untuk mengambilnya. Da'ufat talibu wal matlub, sungguh lemah yang meminta dan yang meminta dan kepada yang meminta, sama-sama lemahnya, baik itu yang meminta dan kepada yang diminta, apabila itu selain Allah Subhanahu wa taala. Tidak bisa mengabulkan doa. Selain Allah Subhanahu wa taala tidak bisa mengabulkan doa. Jangankan untuk mengabulkan doa, mendengar permintaan saja tidak bisa. Contoh berhala-berhala mereka, orang-orang yang melakukan pembuatan patung-patung, berhala-berhala, tidak ada telinganya. Apa yang mau didengar? Jadi sangat lemah yang meminta dan kepada yang meminta. Yang ini lemah imannya, yang diminta pun tidak bisa mengapa-ngapa. Baik.
Itu sedikit perumpamaan agar kita memahaminya bahwa selain Allah Subhanahu wa taala tidak sanggup untuk mengabulkan permintaan dan tidak sanggup untuk menciptakan. Di sini diperumpamakan dalam surah Al-Hajj ayat 73, seekor lalat pun mereka tidak sanggup untuk menciptakannya. Itu saking lemahnya selain Allah Subhanahu wa taala. Masyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, itu sedikit bagaimana tentang bahayanya kesyirikan. Dan ini ayat ini yang ayat surah An-Nisa ayat 48 dan 116, yaitu merupakan dalil bantahan kepada orang yang berpaham Khawarij. Orang berpaham Khawarij, golongan Khawarij yang mengkafirkan orang yang berlaku dosa besar. Orang-orang Khawarij mengkafirkan pelaku dosa besar, dan juga membantah orang-orang Mu'tazilah yang mengatakan bahwa pelaku dosa adalah kekal di neraka. Itu dibantah juga. Dah jelas di innallaha la yaghfiru ay yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika. Allah mengampuni terhadap siapa yang diinginkannya. Dan ada juga yang mereka juga menganggap bahwasanya orang yang melakukan dosa besar itu dikatakan mukmin tidak, dikatakan kafir juga tidak. Mana kedudukannya itu? Jadi itulah akidah yang sahih Ahlussunnah, sudah jelas. Mereka pelaku dosa besar itu bisa Allah ampuni sesuai dengan Allah kehendaki apabila dia bertobat, dan Allah ampuni juga di akhirat, yaitu dengan dibersihkan dengan api neraka. Di semua maha pengampunnya Allah Subhanahu wa taala, di antaranya yang pertama itu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, beristighfar, melakukan amal soleh, dan doa kaum mukminin, Allahumma ighfirli wa li jamil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum. Kemudian juga diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala bagi yang ada keimanan di dalam hatinya, yang dia wafat dalam keadaan membawa iman kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah ampuni, akan tetapi pengampunannya berbeda. Bisa jadi Allah ampuni tanpa diadab dan tanpa diadab, tanpa dihisab. Bisa juga Allah ampuni tetapi dibersihkan dulu dengan azaban neraka. Waliyadzubillah. Maka dengan ini hati-hatilah, dan alhamdulillah kita memahami bagaimana indahnya kita memahami akidah Ahlussunnah wal Jamaah, bagaimana kedudukan yang sebenarnya, tidak seperti orang-orang Khawarij yang mengkafirkan pelaku dosa besar, dan tidak seperti orang Mu'tazilah menganggap orang pelaku dosa besar kekal di neraka Allah Subhanahu wa taala. Masyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan ke dalil berikutnya dalam surah Ibrahim ayat 35. Tafadhal. Al-Khalil Ibrahim alaihi salam berkata, "Waj'alni wa baniya an na'budal asnam." Baik, itu ayat yang terdapat dalam surah Ibrahim ayat 35. Qala al-Khalil alaihi salam, berkata Al-Khalil, maksudnya kekasih Allah Subhanahu wa taala, wa junubni wa baniya an na'budal asnam. Ya Allah, jauhkanlah aku dan anak keturunanku dari menyembah al-asnam, dari menyembah patung. Jadi al-asnam itu berupa patung yang dipahat. Adapun autan adalah berupa selain patung yang dipahat. Itu semuanya berhala-berhala yang disembah di zaman Nabi Ibrahim dan di zaman Nabi Muhammad. Sebelum Nabi Muhammad SAW diutus, sampai diutus pun Nabi memerangi penyembahan-penyembahan terhadap berhala tersebut. Dan Nabi Ibrahim alaihissalam bagaimana menjadi contoh teladan, telah kita singgung di bab sebelumnya, mendakwahkan agar mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, beribadah ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, dan menjauhi segala bentuk kesyirikan. Dan ujian-ujian yang dialami oleh Nabi Ibrahim, yang perjalanan yang sangat panjang, dilalui semuanya, sehingga muallif menyebut qala al-Khalil, berkata Al-Khalil alaihissalam, Khalilullah, Khalilur Rahman, karena kita telah mengetahui, kita singgung di kajian sebelumnya, wattakhadallahu Ibrahima khalila. Kami telah menjadikan Ibrahim itu adalah Khalil. Dan banyak pujian-pujian sebagai Nabi Ibrahim itu sebagai ummah qanitan lillah, kemudian hanifah muslimah, hanifah wa ma kana minal musyrikin.
Dan kita pun mengetahui bahwasanya kul millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin wattabi' millata Ibrahim. Banyak perintah-perintah untuk mengikuti milahnya Ibrahim, dan keutamaan Nabi Ibrahim telah kita singgung agak banyak dalil-dalilnya di pelajaran kita Ushulus Salasah. Banyak kita singgung mengenai Nabi Ibrahim alaihissalam dan bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bahkan untuk salawat yang sempurna kepada Nabi SAW adalah salawat Ibrahimiyah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Dan bagi yang biasa melazimkan zikir pagi, petang, maka itu pun ada juga disinggung. Ada yang ingat? Millata Ibrahim abaina millata Ibrahim hanifah muslimah wa makana asbahna subhanallah asbah. Ada yang ingat? Millata Ibrahim asbahna. Pokoknya salah satu mengikuti millahnya Ibrahim wa millata abina Ibrahim hanifah muslimah wa kana minal musyrikin. Jadi salah satunya bahwasanya kita harus mengikuti millahnya Ibrahim alaihi salam. Asbahna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala millati Ibrahim. Kalau di pas dilangsungkan lupa dia, tapi dibawa berpikir sejenak baru hafal. Ini contoh kalau di perawi hadis tidak dipakai hadis. Hafalannya goncang, la haula wala quwata illa billah. Padahal lazim diucapkan di pagi hari, di petang hari. Baik. Itu sedikit mengenai bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam. Ada ungkapan sebagaimana yang terdapat dalam Fathul Majid, disebutkan bahwasanya Ibrahim At-Taimi berkata, siapakah yang merasa aman dari ujian Ibrahim alaihissalam? Nabi Ibrahim mendoakan untuk dirinya dan keturunannya, wajudubni wa baniya an na'budal asnam, mengkhawatirkan dirinya sendiri dan keturunannya, dan ini dikabulkan. Allah kabulkan, Rabbi habli minas solihin, dan salah satu doanya, dan tidak ada keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam yang menyembah berhala. Dan rata-rata keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam adalah para nabi dan rasul Bani Israel, dan itu pun berkat doa Nabi SAW, Nabi Ibrahim, maka pantaslah Allah sebutkan Nabi Ibrahim adalah imam suri tauladan yang diikuti di dalam pendidikan kebaikan, walaupun sendiri dikatakan ummah, karena dakwahnya dakwah yang besar, dakwah yang Nabi SAW sebelum turun wahyu, sebelum diperintahkan untuk mendakwahkan tauhid, mengajak kepada tauhid, menjauhi segala kesyirikan, Nabi disukai oleh kaumnya. Nabi SAW orang yang amanah, yang jujur, yang baik, yang dermawan, yang semua orang-orang yang menitipkan hartanya kepada Nabi SAW karena amanahnya Nabi SAW. Akan tetapi ketika wahyu turun, diperintahkan Nabi untuk berdakwah, kaumnya mengingkarinya. Jadi bagi yang siap-siap mendakwahkan tauhid, siap-siaplah. Ada rintangannya salah satunya, pertama, ini kan kita pembahasan yang ketiga, usul salasah, qawaidul arba'. Ini saja terus pembahasannya. Ya memang kita mempelajari tauhid, ya kalau tidak tauhid ya syirik. Cuma di kitab tauhid kelebihannya ada bab-babnya, yang kemarin kan kita secara umum pembukaan muqaddimah kita bayangkan, oh ini bahaya syirik, ini begini-begini semuanya. Lalu di sini ada bab-babnya. Apa saja yang termasuk nanti dijelaskan, ada jimat, ada tamimah, ada yang lain-lainnya nanti akan dibahas bagaimana orang yang mempelajari ilmu nujum, bintang, bagaimana dengan kahin, dukun, dengan tukang sihir dan segala macamnya, insyaallah akan dibahas pada bab-bab, karena bab ini terdiri dari sekitar 66 bab. Sementara kita masih bab yang keempat. Ini pun sedang perjalanan. Taib.
Untuk dalil ini, dalil yang kedua kita cukupkan. Kita azan dulu insyaallah. Ba'da azan kita lanjutkan insyaallah. Allahu Akbar. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah, amma ba'd. Kita lanjutkan pembahasan kita di bab al-khaufu minasyirk, takut terhadap kesyirikan, di kitab tauhid. Tadi alhamdulillah kita telah pelajari bersama-sama sedikit penjelasan firman Allah Subhanahu wa taala yang dibawakan oleh muallif dalam surah An-Nisa ayat 48 atau ayat 116. Kemudian dalam surah Ibrahim ayat 35, bagaimana khawatirnya Nabi Ibrahim alaihissalam dan mengkhawatirkan anak cucu keturunannya. Kita lanjut ke pembahasan berikutnya. Mu'alif membawakan 3 buah hadis. Jadi 2 ayat dalam Al-Quranul Karim, 3 buah hadis yang dibawakan di dalam bab ini. Kita mulai ke hadis yang pertama. Tafadhal. Baik. Muallif membawakan hadis yang dipotong. Jadi tidak diambilnya semuanya, hanya sesuai dengan yang diinginkan oleh muallif. Wa fil hadis, jadi langsung saja wa fil hadis akhwafu ma akhafu alaikum asyirkul asghar. Yang paling aku khawatirkan, yang paling aku takutkan atasmu adalah syirik asghar. Usila anhu faqal. Lalu ada yang bertanya, apa itu syirik kecil? Lalu Nabi SAW menjawab, bersabda ar-riya, yaitu riya. Dari sini kita ketahui bahwa riya termasuk dari bagian kesyirikan. Jadi kesyirikan itu dijelaskan oleh para ulama kita dibagi atas 2. Yang pertama adalah syirkun akbar, syirik besar.
Itu jelas syirkun akbar, syirik besar, yaitu melakukan penyembahan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala, meminta kepada selain Allah Subhanahu wa taala, berharap kepada selain Allah Subhanahu wa taala, bertawakal kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Semua amalan-amalan hati, khusyuk, tadarruk, semuanya dipersembahkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Itu syirkun akbar. Adapun syirkun asghar adalah syirik kecil yang menggugurkan dosa amalan tersebut saja. Berbeda dengan syirik besar. Syirik besar menggugurkan seluruh amalan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Az-Zumar, "La in asyrakta la yahbatanna amaluk." Jika engkau, ini ditujukan kepada Nabi SAW, wahai Muhammad, lain asyrakta, jika engkau berbuat kesyirikan. Nabi SAW ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala, lain asyrakta la yahbatanna amaluk, maka batallah seluruh amal. Pangkat kenabian, kerasulan Nabi SAW, jika berbuat kesyirikan, maka itu hapus semuanya. Pangkat yang kekasih Allah, Nabi, Rasul, itu semuanya hilang. Itu syirik besar. Adapun syirik kecil adalah hilangnya amalan, batalnya amalan ketika mengamalkan itu saja. Contoh, seseorang berinfak, lalu niatnya agar dipuji orang dermawan, maka pahala infaknya itu, amalan itu batal. Tidak ada ganjaran di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu bedanya. Dan ini yang dikhawatirkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini yang dikhawatirkan oleh Nabi SAW. Jadi potongan hadis ini, hadisnya yang sempurnanya, karena ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, At-Tabrani, dan Ibnu Abi Dunya, dan Bailhaqi dalam kitab Az-Zuhud. Yang potongan hadis yang dibawakan oleh mu'allif. Adapun yang sempurnanya seperti riwayat Imam Ahmad, hadatsana Yunus. Jadi Yunus bercerita kepada kami dari Laits, dari Yazid, yakni bin Al-Haddad, dari Amr, dari Mahmad bin Labid, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda. Lalu disebutkan ini, akhwafu ma akhafu alaikum asyirkul asghar. Fasu'ila anhu faqal ar-riya. Lalu lanjutannya, yaqulullah ta'ala, jadi lanjutan hadis ini, yaqulullah ta'ala yaumal qiyamah, Allah berfirman, berkata kepada di hari kiamat, idza jazan nasu bi a'malihim idza idhabu ila alladziina kuntum tarawun fid dunya. Jadi kata Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat kelak, bahwasanya disuruhnya pergi kepada orang yang diperlihatkan amalannya tersebut. Mintalah pahala kepada orang yang telah dipersembahkan ibadah, yang dibaguskannya ibadah tersebut ketika dunia. Fanzuru hal tajiduna indahum jaza, apakah orang tersebut akan memberikan balasan? Nah, jadi ini bagaimana nanti di akhirat seseorang yang beribadah dengan riya atau sum'ah, maka Allah akan suruh minta pahala kepada orang tersebut. Apakah orang yang seseorang beribadah agar dikatakan mulia, dipuji oleh orang tersebut, bisa memberikan pahala? Lebih kurang itu maknanya. Namun hadis ini ada kritikan para ulama seperti Al-Mundhir berkomentar bahwasanya yang tadi Mahmud bin Labid itu tidak mendengar dari Nabi SAW. Adapun Imam Bukhari mengatakan Mahmud bin Labid itu adalah sahabat. Begitu juga dengan At-Tabrani mengatakan Labid itu sanadnya yang diriwayatkan oleh At-Tabrani rata-rata sanadnya jayyid, yaitu bagus. Dan Mahmud ini wafat di tahun 96 atau 97 Hijriah di usia 99 tahun. Hadis ini bisa kita ambil pelajaran bahwa ini adalah kasih sayang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana sayangnya Nabi sallallahu alaihi wasallam
kepada para sahabat dan kepada kita seluruh umatnya, diperingatkan akan bahaya kesyirikan. Diperingatkan akan bahaya kesyirikan, dan ini yang dibahayakan adalah syirik kecil. Syirik kecil yaitu seperti riya, sum'ah. Dan ini syirik kecil inilah yang dikhawatirkan oleh Nabi SAW dari fitnah Masih Dajjal. Kita mengetahui fitnah Dajjal di antara 10 tanda akan terjadinya kiamat besar. Salah satunya turunnya Dajjal. Bagaimana fitnahnya? Dajjal adalah fitnah terbesar bagi umat akhir zaman, yang mana Dajjal memiliki sifat rububiyah. Di antara sifat rububiyah, Dajjal bisa menghidupkan orang yang mati, Dajjal bisa menurunkan hujan, Dajjal bisa menyemburkan tanaman. Dan itu di akhir zaman. Orang yang tidak beriman maka akan percaya kepada Dajjal, beriman kepada Dajjal. Dan Nabi pun sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita agar berlindung dari fitnah Dajjal. Sebelum salam di akhir, setelah membaca tahiyat, berdoa atas 4 perlindungan: fitnah hidup, fitnah mati, dan diantaranya adalah fitnah Masih Dajjal. Saking bahayanya, besarnya fitnah Dajjal. Tetapi fitnah Dajjal ini ada yang lebih dikhawatirkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Diperingatkan. Itulah Nabi SAW, apapun segala bentuk kebaikan telah dijelaskan oleh Nabi SAW. Begitu juga seluruh keburukan telah diperingatkan, diingatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang hadisnya dari Abu Sa'id Al-Khudri, ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan dihasankan oleh Syekh Al-Albani. Kharaja alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi SAW mendatangi kami. Datang Nabi SAW menghampiri, wa nahnu natazakkarul Masih Dajjal. Ketika itu kami berbincang-bincang, mengingat-ingat akan bahayanya Masih Dajjal. Faqal, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, istilahnya semacam pertanyaan, ala ukhbirukum bima huwa akhafu alaikum indi minal Masih Dajjal. Maukah aku beritahu kepada kamu, maukah aku beritahukan bahwasanya ada sesuatu yang lebih aku khawatirkan dari fitnah Masih Dajjal? Lalu dijawab, qulna bala. Lalu kami mengatakan, mau ya Rasulullah, kami mau mendengarnya. Faqal, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, asyirkul khafi. Ini syirik yang tersembunyi. Asyirkul khafi. Ini kalau pembahasannya kalau kita belajar akidah, pembagian kesyirikan, syirkul khafi ini termasuk kepada syirik kecil yang tersembunyi, yang tidak tampak. Ayyaqumar rajul yusalli. Jadi seseorang yang ketika dia salatnya itu salatuhu lima yara min nazar rajul, lalu dia membaguskan salatnya ketika dilihat oleh orang lain. Ini dia. Ketika dia salat dilihat oleh orang lain, dia baguskan, dia perindahkan, dia sempurnakan tumak ninahnya. Dia sempurnakan tumak ninahnya. Nanti jangan pula kita beralasan, daripada dilihat pula orang ria kita sholat di masjid, mending di rumah. Bukan itu maksudnya. Ini adalah syariat-syariat yang kalau ada syariat untuk berjamaah, ya kita berjamaah. Adapun yang biasanya adalah sholat sunat. Sholat sunat ba'diyah, qobliyah. Itu makanya afdalus sholah fi buyutikum. Sebaik-baik sholat itu di rumahmu. Illa maktubah. Kecuali sholat yang fardu, yang wajib. Karena di rumah itu akan diketahui kualitas ibadah kita. Kalau di sini assalamualaikum zikir, sholat panjang itu, lama rukuknya, lama sujudnya. Kalau di rumah patas, 2 menit selesai. Karena nggak ada yang lihat, paling anak yang lihat kemana, paham kan? Istri pun tidak fokus juga. Itu makanya salah satu hikmahnya kata ulama bahwasanya untuk supaya kita bisa
jauh dari riya, maka jadikanlah bagian solat kita, terutama solat sunnah itu di rumah. Masyiral muslimin rahimankumullah, itu keadaan orang yang dikhawatirkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang syirik yang tersembunyi, yang halus. Abu Ya'la dan Ibnul Munzir dari Huzaifah bin Yaman dari Abu Bakar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Asyirku akhfa minad zabibil namal." Syirik itu lebih dihalus daripada yang dikhawatirkan itu. Syirik kecil itu yang yang halus, syirik yang khafi itu yang lebih dikhawatirkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan dia lebih halus daripada semut. Lebih halus daripada semut. Semut hitam di atas batu hitam yang licin, di gelap malam yang gulita. Begitulah syirik kecil. Siapa yang nampak? Tidak nampak. Tetapi di sisi Allah Subhanahu wa taala, Allah akan mengetahui siapa yang ikhlas, siapa yang riya, siapa yang sum'ah di dalam ibadahnya. Allah akan mengetahuinya. Lalu Abu Bakar mengomentari Nabi SAW, bukankah yang kesyirikan itu sebagaimana yang kita pahami definisi syirik besar tadi? Ini dia. Bukankah kesyirikan itu seseorang yang melakukan tandingan kepada selain Allah, ya Rasulullah? Lalu Nabi SAW, sakilat ummuk. Maksudnya semacam keheranan, atau kalau arti letternya celakalah ibumu. Tetapi semacam bahasa Arab, sebagaimana pernah juga kita pelajari di hadis Arba'ina Nawawiyah, ketika Muaz bertanya kepada Nabi SAW, apakah orang akan diseret dengan mukanya masuk ke neraka, ya Rasulullah? Nabi pun mengomentari, sakilat ummuk. Bukankah orang banyak masuk ke neraka itu karena dikatakan oleh Nabi SAW lisannya, kufa alaika adza, jagalah ini olehmu. Dan ini pun Abu Bakar dikomentari oleh Nabi SAW bahwasanya betapa banyak seseorang melakukan bahkan syirik kecil itu, yaitu kalaulah tidak karena si fulan, saya tidak begini. Itu. Dan di zaman Nabi SAW pun pernah atas kehendakmu Allah dan Masya Allah wasi'ta ya Rasulullah, atas kehendak Allah dan engkau ya Rasulullah. Lalu Nabi memarahi, apakah engkau menjadikan ja'alani niddan, apakah engkau menjadikan aku tandingan bagi Allah? Cukup kehendak Allah saja. Atau seandainya kalau kita ingin menambahkan kehendak Allah dan kehendakmu, bukan dengan dan tapi dengan summa, atas kehendak Allah kemudian kehendakmu. Itu. Betapa banyak orang melakukan kesalahan ini. Dan ini pernah kita berikan contoh di kajian Ushulus Tsalatsah, seseorang yang keadaan mungkin habis pandemi, usahanya tidak berjalan, lalu mendapatkan pinjaman dari, anggaplah kalau di negeri kita ini yang biasanya yang agak lebih hartanya itu dipanggil aja Pak Haji, kalau kami di pasar Pak Haji. Lalu datang ke Pak Haji, maka Pak Haji memberikan pinjaman. Alhamdulillah, dengan berjalannya waktu maka pulihlah usahanya. Anggap saja perdagangan, bisnis atau segala macamnya, pulihlah, dan beberapa tahun kemudian hutang pun lunas, usaha pun maju. Maka bertanya orang kepadanya, maka diucapkan, kalaulah tidak karena Pak Haji itu, maka saya tidak bisa begini. Itu dah. Syirik khafi. Betapa banyak kita dengar dari lisan kaum muslimin, saudara-saudari kita yang mengucapkan seperti ini. Tidak memuji Allah terlebih dahulu, tidak mendahulukan Allah. Alhamdulillah, Allah gerakkan hati si fulan untuk menolong saya. Alhamdulillah, Allah lah yang membantu saya. Kemudian datanglah si fulan menawarkan bantuannya. Apa susahnya bagi kita? Dan masih banyak keyakinan-keyakinan seperti ini. Hujan turun karena garam diserakkan, tidak dinisbahkannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Waliyazubillah. Betapa banyak kelakuan-kelakuan atau perbuatan-perbuatan yang salah di saudara-saudari kita kaum muslimin dan kaum muslimat, sebagaimana kita
katakan tadi bahwa itu karena kejahilan, mereka tidak mau mempelajari yang seperti ini. Masyarul muslimin rahimani rahimakumullah, dan di dalam surah Al-Maun pun kita mengetahui orang salat fawailul lil musallin. Orang salat masuk neraka wel juga, celaka juga. Orang yang salat. Kadang orang menjadi hujah, jangan salat masuk neraka wel nanti. Fawailul lil musallin, dalilnya ada. Tapi enggak dilanjutkannya. Allazina hum an salatihim sahun. Orang yang lalai ketika salat, allazina hum an salatihim sahun wallazina hum yuraun, dan ria, itu dia tadi. Ria, orang yang melakukan ria. Ada ungkapan di Fathul Majid yang di mana kita baca pernah, bahwasanya tanda orang ria itu dalam ibadah yang pertama, kalau dia sendirian lalai, malas. Kalau dilihat orang bagus, sempurna, tumanina, lama rukuk dan sujudnya, dan apabila dipuji maka bertambah-tambah. Itu diantara tanda-tanda ria dalam ibadah, dan ini sangat berat. Ikhwani fid din, ini sangat berat. Pengalaman kita pribadi, alhamdulillah, setelah selesai usul salasah, lalu kita memulai kajian hadis arba'in, begitu juga di Masjid Taqwa. Setelah selesai usul salasah juga, lalu kita masuk ke Kitabul Jami', maka hadirlah kamera ini. Hadir kamera, alangkah beratnya hati ini. Wallahi berat, betapa lama kita istilahnya menolaknya, jangan direkam. Jangan direkam, takutnya niatnya rusak. Tetapi dengan berjalannya waktu, ditambah ada manfaatnya juga, akhirnya direkam juga. Dan berat kadang-kadang seperti tadi, terlambat nanti nggak ada live streamingnya. Ini dah bahaya nih. Dah bahaya orang ceramah seperti ini. Tidak ada subscribe-nya, followernya, nggak ada yang like. Wah, like cuma 3 tayang, nak mantap. Ini harus kita pelajari. Kita jangan berkacamata untuk orang lain, untuk diri kita. Atau satu lagi yang kami pribadi alami, tidak menerima amplop. Itu berat ya ikhwan. Antum mungkin mengatakan, "Wah, hebat ustaz tuh ikhlas." Hati ini setan datang. Enggak tantui syawa. Itu bahaya itu. Jadi masalah menerima amplop atau tidak menerima amplop, niat. Dan ini semuanya akan diketahui ketika Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan amal-amal kita. Catatan amal kita. Allah akan bukakan yauma tubalas sarair. Allah akan lihatkan apa yang kita lakukan sekarang ini. Apakah lillahi ta'ala atau ingin mendapatkan pujian dari manusia. Jadi ini masalah niat. Dan waktu kita mempelajari hadis yang pertama di hadis Arba'in An-Nawawiyah, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa, itu dijelaskan oleh Ibnu Rajab Al-Hambali, ulama sekaliber tabi'in, generasi tabi'in, Fudail bin Iyad yang segala macamnya, la asyaddu minni, tidak ada sesuatu yang lebih berat daripadaku illa niyah, kecuali niat. Itu makanya rukunnya ibadah itu yang pertama ikhlas. Syarat ibadah diterima ikhlas, yang kedua mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani fid din rahimanillah, ini sedikit bagaimana kita dan keikhlasan ini bertambah berat pula di zaman kita. Dengan adanya media sosial, alangkah susahnya kita berikhlas. Ada donasi ikut, ada pula nama kita. Contohnya ada donasi Rahmat Silaturahim 300.000. Ada pula nama di situ. Kalau 50.000 hamba Allah. Ini bahaya, semuanya bahaya semuanya. Ini bagaimana kita di zaman ini berat. Lalu bikin nasihat di status WA, sekali 2 menit dilihat siapa saja yang melihat.
Ini pada kemana penduduk WA? Kok cuma 5 orang yang melihat, nggak ada pada paket ya. Jadi semuanya memang susah kita untuk menjaga itu, dan itulah nanti di akhirat rapor kita bagaimana ditampakkan, bagaimana kita betul-betul hendak beribadah, berdakwah, dan semuanya nanti akan kita ketahui di akhirat kelak. Semuanya akan menjadi saksi, dan itu Allah yang akan mengetahui apa yang ada di dalam dada kita. Masyarul muslimin rahimanihumullah. Jadi itulah yang hadis yang pertama atau dalil yang ketiga dibawakan oleh muallif. Kita lanjutkan ke hadis berikutnya. Hadis Abdullah bin Mas'ud, tafadhal. Diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man mata wa huwa yad'u min dunillahi niddan dakhala an-nar." Baik. Lalu dibawakan yang kedua hadisnya, adapun dalilnya adalah dalil yang keempat. Nas yang keempat dalam bab ini, wa an Mas'udin radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man mata wa huwa yad'u min dunillahi niddan dakhalan nar. Rawal Bukhari. Abdullah bin Mas'ud pernah kita singgung biografinya, abadilah orang yang keenam masuk dalam agama Islam, dan orang yang kedua setelah Nabi SAW membaca Al-Quran secara zahir, secara keras di Baitullah, di Ka'bah. Nabi yang pertama, yang kedua adalah Abdullah bin Mas'ud. Dan Abdullah bin Mas'ud pernah kita singgung masuk Islamnya bagaimananya, pernah ditertawakan oleh orang karena memiliki betis yang kecil. Lalu kata Nabi SAW, apa yang kalian tertawakan? Betis itu, Abdullah bin Mas'ud yang kecil itu lebih berat daripada gunung Uhud, daripada bukit Uhud di akhirat kelak. Banyak keutamaan-keutamaan dari Abdullah bin Mas'ud yang jelas bagi orang yang mempelajari qiraah. 4 qiraah yang berasal, yang diambil oleh Nabi, rekomendasi adalah salah satunya Abdullah bin Mas'ud, kemudian Ubay bin Ka'ab, Abul Munzir, kemudian siapa? Huzaifah Maula Salim Maula Huzaifah. Yang keempat baru Mu'az bin Jabal. Itu yang memiliki qiraah yang direkomendasi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di hadis ini disebutkan man mata wa huwa yad'u min dunillah, barang siapa yang mati, yang wafat sementara dia beribadah kepada selain Allah, niddan, tandingan ke selain Allah, dakhalan nar, maka dia pasti masuk neraka. Rahul Bukhari. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Bukhari, Muhammad Ismail Al-Bukhari di dalam kitab sahihnya. Baik, kita lanjut ke hadis yang terakhir karena di masjid lain telah selesai Isya. Kita cepat saja. Yang penting kita paham hadisnya. Muslim meriwayatkan dari Jabir radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man laqiyallaha la yusyriku bihi syai'an dakhala jannah, wa man laqiyahu yusyriku bihi syai'an dakhala an-nar." Wali Muslimin an Jabirin radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Jadi dari Jabir, ini riwayat Muslim, tadi riwayat Bukhari, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, man laqiyallaha la yusyriku bihi syai'a dakhalal jannah. Barang siapa yang berjumpa di akhirat dengan Allah tanpa berbuat syirik sedikit pun, maka dakhal jannah, dia masuk surga. Wa man laqiya yusyriku bihi syai'a dakhalan nar. Dan barang siapa yang berjumpa dengan Allah dengan adanya dosa syirik, maka dia akan masuk neraka. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Muslim. Jabir bin Abdillah, kita singgung sejenak bahwasanya Jabir bin Abdillah adalah seorang sahabat. Jabir bin Abdillah bin Amr bin Haram Al-Ansari, dia sahabat Ansar yang kemudian menisbahkan diri ke As-Salami. Seorang sahabat yang agung, dan ayahnya mempunyai jasa yang besar terhadap Islam ini. Karena Abdullah bin Amr adalah salah seorang sahabat yang ikut Bai'ah Aqabah, dan salah seorang sahabat yang ikut perang Badar, dan salah seorang yang mati syahid di perang Uhud. Ketika wafatnya, dan itu Jabir ketika itu ingin ikut perang, tetapi tidak boleh oleh
ayahnya Abdullah, kata ayahnya, jaga keluarga sampai di perang Uhud syahid, menangislah Jabir dan menangislah Fatimah binti Amr, saudari dari ayahnya Jabir, bibinya dari Jabir. Apa yang engkau tangiskan? Engkau menangis atau tidak? Kata Nabi SAW. Maka Jabir ini mendapatkan naungan dari malaikat. Masya Allah, keutamaan dari ayahnya Jabir bin Abdullah. Jabir sendiri adalah sahabat yang agung, sebagaimana kita katakan salah seorang sahabat yang banyak juga meriwayatkan hadis Nabi SAW. Dan cerita unik dari Jabir adalah ketika Jabir menikahi janda. Jadi Jabir itu bukan menikahi gadis, tetapi menikahi janda. Nah, ditanya oleh Nabi SAW, apakah engkau telah menikah wahai Jabir? Sudah ya Rasulullah. Ditanya oleh Nabi, apakah janda atau perawan? Janda ya Rasulullah. Lalu kata Nabi SAW, kenapa tidak pilih perawan? Nanti kamu bisa bercanda, bisa hubungan istilahnya bercanda dengan bisa mencium, kata Nabi SAW, mencium pipinya, seperti itu. Lalu kata Jabir, alasan Jabir menikahi janda, sesungguhnya saya mempunyai adik-adik yang banyak, adik-adik yang kecil. Kalau seandainya menikah dengan gadis, khawatir adiknya enggak terurus, maka dicari yang berpengalaman, maka dinikahinya janda. Nabi pun tidak mendengar alasan Jabir, Nabi pun tidak mengingkarinya. Jadi itu sedikit kisah tentang Jabir. Dan kalau kita lihat hadis tentang manasik haji Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis yang sangat panjang berhalaman-halaman di Sahih Muslim itu adalah hadis dari Jabir. Mulai Nabi SAW berangkat dari Madinah sampai selesai haji. Nabi berhenti di Zulhuwailifah, Nabi di sini diceritakan secara detail oleh Jabir bin Abdullah. Hadis tentang manasik haji yang paling panjang adalah riwayat dari Jabir bin Abdullah. Itulah keutamaan Jabir bin Abdullah, dan beliau di usia tuanya dalam keadaan buta dan wafat cukup panjang umurnya, umur 94 tahun di Madinah. Tentu saja para sahabat yang wafat di Madinah dimakamkan di Baqi'. Ya, itulah yang bisa kita pelajari di malam yang berbahagia ini, takut terhadap kesyirikan. Lalu bagaimana kiat-kiat agar kita terhindar dari kesyirikan? Yang pertama adalah belajar. Belajar, kita mempelajari keutamaan tauhid, mempelajari bahaya kesyirikan, apa saja yang termasuk kesyirikan, semuanya, maka itu harus kita pelajari karena wajib. Ya, fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik. Di usul salasah awal-awalnya, fa'lam, pelajarilah, ketahuilah, annahu la ilaha illallah, sesungguhnya tidak ada ilah yang berhak dihibadahi kecuali Allah. Jadi itu pertama kali yang kita pelajari. Dakwah Nabi itu yang pertama dahulu. Nabi mendakwahkan agar ditanamkan tauhid kepada sahabat, menjauhi kesyirikan. Lihatlah surat-surat yang pendek-pendek itu, maka semua itu tentang tauhid semuanya. Semuanya tentang tauhid. Qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Itu yang awal-awal di periode Mekah, atau kita kenal dengan surat-surat Makkiyah yang diturunkan di Makkah. Itu pendek-pendek, jelas semuanya tentang hari kiamat, tentang hari pembalasan. Adapun setelah di Madinah baru disempurnakan setelah itu syariat yang lainnya, keharaman-haraman yang lainnya, dengan berjalannya turunnya wahyu sesuai dengan yang dibutuhkan ketika itu. Itu yang pertama, kita harus mengetahuinya, harus mempelajarinya tentang bahaya kesyirikan ini. Lalu yang kedua, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kalau kita lihat di doa wirid, ada itu di buku doa dan wirid, dinukilkan, diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Ada yang hafal? Allahumma inna na'udzubika min ayyushraka na'lamu. Ya Allah, sesungguhnya kami berlindung kepadamu ya Allah dari kesyirikan kepadamu yang kami tidak mengetahuinya. Wa nastaghfiruka lima ya'lamu, dan kami memohon ampun terhadap yang kami ketahui. Jadi kita intinya berlindung kepada Allahumma inna na'udzubika min ayyushraka lak na'lam.
lima la ya'lam. Maksudnya sesuatu yang kami tidak ketahui, kami berlindung kepada Engkau ya Allah. Wa nastaghfiruka lima ya'lam. Dan kami memohon kepadamu terhadap yang kami ketahui. Jadi itu salah satu doa agar kita terhindar juga ria seperti itu, karena ria termasuk kesyirikan. Dan itulah yang bisa kita pelajari. Bermohonlah kepada Allah, seandainya kita tidak hafal dengan bahasa Arabnya, maka usahakan kita meminta agar dianugerahkan keikhlasan, kelezatan beribadah, kekhusyukan. Mintalah yang sesuatu yang membuat kita bahagia dengan doa-doa kita di dunia ini. Maka nanti kita ketahui ketika kita meminta kekhusyukan, meminta kerendahan hati, meminta hadirnya hati, bagusnya ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, jauhnya dari riya, sum'ah dan segala hal-hal yang termasuk dalam kesyirikan kecil, apalagi kesyirikan besar, maka itu akan membuat kita bahagia. Itu sedikit yang bisa kita pahami, mudah-mudahan apa yang kita pelajari bersama-sama, dan kepada Allah Subhanahu wa taala kita mohon ampun terhadap kesalahan penyampaian, dan kepada kita semuanya kami memohon maaf apabila ada kesalahan, kekhilafan. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat bagi kita di dalam menjalani kehidupan yang sementara ini. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu ala nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabbihi ajmain. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang apa ya?